Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Oke, kita akan melanjutkan latihan soal kita ya. Di video sebelumnya kita sudah latihan soal sampai 10 nomor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nomor 11. Kepanjangan dari ZI adalah A. Zona independen, B. Zona inklusif, C. Zona integritas, D. Zona internal, E. Zona integral. Jawabannya adalah C. Zona integritas. Nah, untuk materi zona integritas ini ada di kisi-kisi ya teman-teman. Saya nggak tahu ada di nomor berapa, mungkin 22 atau 23 atau mungkin 21 ya, saya lupa. Tapi untuk ASDMA, kalau yang PSDMA saya nggak tahu materi ini masuk di kisi-kisi atau enggak, saya lupa. Sepertinya enggak deh, atau masuk ya. Saya lupa ya teman-teman. Nah, untuk zona integritas atau ZI ini teman-teman bisa lihat di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Nah, untuk ZI atau zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi. Jadi materi ZI ini dan reformasi birokrasi itu berkaitan ya teman-teman, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Jadi untuk zona integritas ini akan mendapatkan predikat WBK atau WBBM jika sudah memenuhi syarat-syarat untuk diakui sebagai instansi atau unit kerja yang pantas untuk menerima predikat ini ya. Nah, untuk predikat WBK dan WBBM ini teman-teman bisa lihat juga di peraturan yang sama, bahwa WBK atau wilayah bebas dari korupsi ini merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nah, predikat yang kedua adalah WBBM. Jadi, WBK dan WBBM ini merupakan predikat yang didapatkan oleh instansi atau unit kerja ya, yang sudah menerapkan zona integritas. WBBM ini adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi jawabannya sini adalah C, zona integritas. Jadi kepanjangan dari ZI. Oke, kita lanjut ya. Nomor 12, yang bukan bagian dari unsur pengungkit. Nah, tadi sebelumnya kita udah menyinggung pengungkit ya untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Nah, di sini di nomor 12 ditanyakan yang bukan bagian dari unsur pengungkit pembangunan zona integritas adalah A. Manajemen perubahan, B. Penataan tata laksana, C. Akuntabilitas kinerja, D. Pengawasan, E. Manajemen kinerja. Jawabannya adalah E. Manajemen kinerja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 bahwa yang dinilai dari zona integritas itu merupakan pengungkit 60% dan nanti hasilnya 40%. Nah, untuk pengungkit ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik, kemudian penataan manajemen SDM. Berarti yang nggak ada yang mana? Yang nggak ada itu manajemen kinerja, ini nggak ada ya. Berarti yang bukan bagian dari unsur pengungkit ini adalah E. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengungkit 60% dan hasil yang dinilai 40% itu dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Nah, kemudian di sini ada pelayanan publik yang prima. Nah, ini teman-teman bisa hafalkan ya yang pengungkitnya, karena tahun sebelumnya katanya ada masuk nih pengungkit. Jadi teman-teman bisa hafalkan yang 6 ini. Oke teman-teman, kita bisa lanjutkan lagi ya. Nomor 13. PNS yang dapat melakukan mutasi minimal harus bekerja paling singkat selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah B. 2 tahun. Jadi untuk PNS yang mau mutasi itu minimal harus bekerja di instansi atau unit kerjanya minimal atau paling singkat 2 tahun. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nomor 14. Anda adalah seorang PNS di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Karena suatu alasan, Anda kemudian mengajukan mutasi ke salah satu kabupaten di Sulawesi Utara di mana orang tua Anda tinggal. PPK yang menyetujui dan menetapkan mutasi Anda yaitu A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur Jawa Barat, C. Gubernur Sulawesi Utara, D. Bupati, E. Kepala BKN. Jawabannya adalah A. Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman dicontohkan sebagai PNS di salah satu kabupaten di Jawa Barat, ingin mutasi di salah satu kabupaten di Sulawesi Utara. Jadi ini beda kabupaten, beda provinsi, ya. Nah, yang ditanyakan adalah PPK yang menyetujui dan menetapkan. PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian, teman-teman. Nah, PPK ini adalah menteri di kementerian, gubernur di provinsi, bupati di kabupaten. Pejabat pembina kepegawaian ini adalah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan, memindahkan dan memberhentikan PNS. Nah, yang berhak itu kan adalah menteri di kementerian, gubernur di provinsi, dan bupati di kabupaten atau kota. Oke, ini bisa dilihat di peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 bahwa mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi. Jadi beda kabupaten, beda provinsi. Dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Artinya Kemendagri ya teman-teman, setelah memperoleh pertimbangan teknis kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. Jadi di sini jawabannya adalah A, Menteri Dalam Negeri. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 15, seorang PNS kementerian ingin mutasi ke salah satu instansi daerah. PYB atau pejabat yang berwenang, PYB ini pejabat yang berwenang yang menetapkan mutasi PNS tersebut adalah A. Bupati, B. Gubernur, C. Menteri Dalam Negeri, D. Kepala BKN, E. Sekretaris Kabinet. Jawabannya adalah D. Kepala BKN. Jadi PNS kementerian berarti pusat ya teman-teman, instansi pusat ingin mutasi ke instansi daerah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa mutasi PNS provinsi atau kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya, berarti instansi pusat ke instansi daerah. Nah, instansi pusat ke instansi daerah dan mutasi antar instansi pusat ditetapkan oleh kepala BKN. Jadi jawabannya adalah D. Kalau mutasi PNS antar instansi pusat berarti antar kementerian, misal Kementerian Keuangan, PNS Kementerian Keuangan mutasi ke Kementerian Dalam Negeri misalnya, itu antar instansi pusat. Kalau seperti ini kan seperti di soal, berarti instansi pusat ke instansi daerah, bisa kabupaten atau provinsi. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nomor 16, Ana merupakan PNS dengan jabatan Kepala Sub Bidang atau Pengawas, pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Ana kemudian dipromosikan untuk menduduki jabatan fungsional ASDMA Ahli Madya di instansinya. Promosi yang didapatkan oleh Ana adalah jenis pola karir, A. Horizontal, B. Vertikal, C. Diagonal, D. Kenaikan pangkat, E. Impassing. Jawabannya adalah
C diagonal. Kita lihat ya di Permen RB nomor 22 tahun 2021. Pola karir diagonal itu merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, tidak berdasarkan garis lidi melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini perpindahan dari satu posisi jabatan. Jadi satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lainnya lebih tinggi, berarti kan garisnya kayak gini ya, diagonal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada perpindahan dari pola karir, misal dia dari pangkat atas turun ke bawah, berarti itu bukan diagonal ya, karena kalau pola karir diagonal itu harus lebih tinggi posisinya. Nah, kita lihat di kasusnya Ana. Ana ini kan kepala subbidang. Kepala subbidang ini teman-teman masuk kategori jabatan pengawas atau eselon 4. Nah, pengawas ini merupakan kelompok jabatan administrasi atau JA. Ya. Kemudian Ana dipromosikan untuk menduduki jabatan fungsional ASDMA ahli madya. Ahli madya ini adalah kelompok jabatan JF. Nah, jadi promosi yang dapatkan Ana ini beda kelompok jabatan. Jabatan pertamanya adalah jabatan pengawas, jabatan keduanya adalah jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional yang diduduki Ana adalah ahli madya. Ahli madya itu setara dengan administrator kalau di jabatan administrasi. Nah, jadi kalau semisal Ana sebelumnya adalah pengawas, kemudian jadi gini ya, ini administrator misalnya ya, kemudian ini pengawas. Nah, yang setara dengan pengawas itu adalah ahli muda ya, JF ahli muda. Yang setara dengan administrator itu adalah ahli madya. Ana kan dipromosikan jadi ahli madya ya, berarti dari pengawas jadi ahli madya, berarti naik pangkatnya Ana. Nah, itulah pola karir diagonal ya, semoga teman-teman bisa paham. Nah, sebelumnya juga saya pernah menjelaskan panjang lebar ya soal pola karir, cuma saya belum sempat lagi buat videonya, jadi saya langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini kasusnya Ana, promosi yang didapatkan oleh Ana adalah jenis pola karir diagonal karena dia berbeda kelompok jabatan dan jabatan yang diduduki selanjutnya itu adalah jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan awalnya sebagai pengawas. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Nomor 17. Andre merupakan PNS dengan jabatan penata layanan operasional. Pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Andre kemudian dipromosikan untuk menduduki jabatan fungsional ASDMA ahli muda di instansinya. Promosi yang didapatkan oleh Andre adalah jenis pola karir. Jawabannya C, sama, diagonal ya, sama dengan Ana. Untuk jabatan PLO ini kan juga masuk jabatan JA ya, jabatan pelaksana, di mana jabatan pelaksana ini masuk kategori jabatan administrasi. Nah, Andre ini dipromosikan untuk menduduki jabatan ahli muda. Jadi susunan dari jabatan JA itu kan seperti ini teman-teman. Paling bawah itu JP, di atasnya JP itu adalah pengawas, di atasnya pengawas itu ada administrator. Nah, kalau di JF itu ahli pertama dulu ya kan. Nah, ahli pertama,
kemudian naik jadi ahli muda, kemudian naik jadi ahli madya. Nah, Ana tadi kan dipromosikan dari pengawas ke ahli madya, ini promosinya Ana. Nah, kalau Andre, dia itu adalah PLO, penata layanan operasional, di mana PLO itu adalah JP. Dia dipromosikan untuk menduduki ahli muda. Jadi naik jenjang jabatannya. Makanya dikatakan pola karir diagonal. Jadi pola karir diagonal itu perpindahan karir dari JA ke JF itu bisa dilakukan ya teman-teman. Sebaliknya juga bisa dari JF ke JA. Yang penting intinya jenjang jabatannya itu naik, garisnya diagonal. Nah, bisa kita teman-teman lihat di sini ya, administrator dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli utama. Nah, ahli utama itu kan di atasnya ahli madya ya, di sini di atasnya ahli madya, ahli utama. Jadi kalau administrator ke ahli utama berarti diagonal juga seperti ini, ya kan? Kemudian pengawas dapat berpindah secara diagonal ke ahli madya, sama seperti yang dialami oleh Ana. Dia dari jabatan pengawas pindah ke jabatan ahli madya. Kemudian pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan ya. Nah, kalau Andre, dia adalah jabatan pelaksana pindah ke fungsional kategori keahlian ahli muda. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita bisa lanjutkan ya. Nomor 18, Andika merupakan PNS dengan jabatan penata layanan operasional pangkat penata muda golongan 3A. Andika kemudian mengikuti ujian kompetensi agar dapat melakukan impaksin atau pindah ke dalam jabatan fungsional ASDMA ahli pertama. Perpindahan jabatan yang dilakukan Andika termasuk dalam pola karir A. Horizontal, B. Vertikal, C. Diagonal, D. Kenaikan pangkat, E. Impaksin. Jawabannya adalah A. Horizontal. Berbeda dari sebelumnya saat kita membicarakan diagonal, yaitu garis lurus ke atas berbentuk diagonal. Nah, kalau horizontal itu lurus ke samping. Ini horizontal, ini diagonal. Nah, kalau kita bicara Andika adalah PNS dengan jabatan PLO. PLO ini kan jenjang jabatannya JP ya, jabatan pelaksana. Maaf, saya tadi sempat berhenti. Jadi kita lanjut ya. Untuk PLO ini atau penata layanan operasional ini masuk jabatan pelaksana ya, atau JP. Kemudian Andika melakukan impasing atau pindah ke dalam ahli pertama. Ahli pertama ini kan adalah JF. Nah, jenjang jabatan JP atau PLO dengan ASDMA ahli pertama itu sama teman-teman. Jadi JP atau PLO ini setara dengan ahli pertama. Ahli pertama itu kan pangkatnya penata muda golongan 3A ya dan 3B. Jadi ahli pertama ini sama dengan PLO atau setara. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pola karir yang dilakukan oleh Andika ini adalah pola karir horizontal, di mana perpindahannya itu masih di jabatan yang setara. Seperti itu ya. Nah, untuk pola karir horizontal ini bisa di dalam satu kelompok, bisa antar kelompok. Nah, kalau Andika ini antar kelompok ya, antar kelompok JP dan JF. Bisa juga perpindahannya itu dalam satu kelompok aja, di dalam satu kelompok JP dan di dalam satu kelompok JF. Nah, dalam satu kelompok JP misalnya apa? Misalnya PLO pindah ke jabatan yang setara. Jabatan setara apa misalnya? Penelaah teknis kebijakan misalnya ya, pindah ke
penelaah teknis kebijakan atau PTK. Nah, kalau di dalam satu kelompok JF contohnya apa? Misalnya ASDMA pindah jabatan ke apa misalnya Arsiparis ya, Arsiparis ahli pertama. Nah, itu masih dalam kelompok JF ya, seperti itu. Nah, jadi sini jawabannya adalah A ya teman-teman, horizontal. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19. Pak Bambang adalah PNS di salah satu kabupaten dengan jabatan penata layanan operasional pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Dikarenakan Pak Bambang memiliki kinerja yang sangat baik, Bupati kemudian melantik Pak Bambang menjadi kepala sub bidang di salah satu unit kerja di kabupaten tersebut. Beberapa tahun kemudian, Pak Bambang kembali dilantik untuk menduduki jabatan kepala bidang. Pola karir Pak Bambang termasuk dalam pola A. Horizontal, B. Vertikal, C. Diagonal, D. Kenaikan pangkat, E. Impaksing. Jawabannya adalah B. Vertikal. Nah, bisa kita lihat ya bahwa Pak Bambang ini adalah jabatan PLO ya, jabatan PLO, di mana jabatan PLO ini adalah jabatan pelaksana. Tadi kita sudah pelajari bahwa diagonal itu kurvanya seperti ini, kemudian horizontal seperti ini, maka vertikal seperti ini teman-teman ya. Ini diagonal, ini vertikal, ini horizontal. Nah, contoh dari vertikal itu semisal ini, Pak Bambang adalah PLO. PLO ini adalah jabatan pelaksana. Di atasnya jabatan pelaksana adalah jabatan pengawas. Di atasnya jabatan pengawas adalah administrator. Ini adalah kelompok jabatan JA atau jabatan administrasi. Nah, pola karir yang dilakukan oleh Pak Bambang, dari jabatan pelaksana Pak Bambang naik menjadi pengawas. Pengawas itu adalah kepala sub bidang. Nah, kemudian Pak Bambang dilantik lagi untuk menduduki jabatan kepala bidang. Yang tadinya kepala sub bidang naik ke kepala bidang. Berarti Pak Bambang naik ke jabatan administrator, karena kepala bidang itu atau eselon 3 itu setara dengan administrator. Nah, jadi kalau kita melihat pola karir Pak Bambang, berarti kan dari bawah sini ke atas ya, dari bawah ke atas, berarti bisa dikatakan pola karir Pak Bambang adalah pola karir vertikal. Jadi jawabannya B teman-teman. Di sini ya teman-teman bisa lihat juga promosi untuk jabatan vertikal atau pola karir vertikal itu bisa dari JA dalam satu kelompok seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang, bisa JF dalam satu kelompok, JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian, dan JPT dalam satu kelompok. Nah, ini yang membedakan juga vertikal dengan diagonal. Kalau diagonal tadi antar kelompok, kalau vertikal ini semuanya harus satu kelompok. Itulah yang dikatakan pola karir vertikal. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih ada ya di bawahnya. Untuk promosi dilakukan bagi jabatan pengawas ke dalam jabatan administrator seperti yang Pak Bambang ya, dari Kasubit ke Kabit, atau jabatan pelaksana ke jabatan pengawas. Oke, kita lanjut ya. Nomor 20, besaran persentase angka kredit yang dapat diperoleh dari ijazah pendidikan formal dengan jenjang yang lebih tinggi sebesar A 10%, B 15%, C 20%, D 50%, E 25%. Jawabannya adalah E 25%.
Nah, ini bisa dilihat di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa untuk pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, misalnya teman-teman yang tadinya S1 kuliah kemudian punya ijazah S2, ini juga akan mendapatkan angka kredit, teman-teman. Nah, angka kreditnya itu diberikan sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Jadi misal untuk kenaikan pangkat kita butuh 50 angka kredit, maka yang diberikan ke kita yang sudah memperoleh pendidikan S2 itu adalah 25% dari 50 angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Maaf ya, ada suara anak saya. Oke, jadi ini ya teman-teman, nomor 20. Jadi jawabannya adalah 25%. Oke teman-teman, selesai ya. Nanti kita akan latihan soal lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ini saya ada salah-salah kata atau salah penyampaian. Silakan teman-teman cari referensi belajar lain. Semakin banyak referensi kalian itu semakin bagus. Artinya semakin banyak insight yang bisa kalian dapatkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.